warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Marini Eka Putri, yang kedua ada Maria Natalita, yang ketiga ada saya sendiri Alisa Nurfalah, dan yang terakhir ada Faradila Azura. Di sini kami akan menjelaskan tentang sintesa dan reaksi alkohol, eter dan fenol, kemudian ada epoksida dan reaksi epoksida. Berikut video penjelasannya. Alkohol adalah kelompok senyawa yang mengandung satu atau lebih gugus fungsi hidroksil min OH pada suatu senyawa alkana. Alkohol merupakan salah satu zat yang terpenting dalam kimia organik karena dapat diubah dari dan ke banyak tipe senyawa lainnya. Reaksi dengan alkohol akan menghasilkan dua macam senyawa. Reaksi bisa menghasilkan senyawa yang mengandung ikatan RO atau dapat juga menghasilkan senyawa mengandung ikatan OH. Mensintesis senyawa alkohol sangatlah mudah, hanya dengan menghidrasi alkena atau mereduksi aldehid, keton, asam karboksilat atau ester, kita bisa menghasilkan senyawa alkohol. Yang pertama, menghidrasi alkena. Air bisa kita tambahkan ke dalam suatu alkena untuk memutus ikatan rangkap yang ada membentuk senyawa alkohol. Pada reaksi ini berlaku aturan Markov-Nikov, di mana produk alkohol yang dihasilkan ada dua buah. Dari dua buah alkohol ini, salah satunya melimpah dan yang lain hanya sedikit dihasilkan. Berikut contoh reaksinya. Yang kedua ada mereduksi aldehid atau keton. Berikut rumus umumnya dan contoh reaksinya. Yang ketiga ada mereduksi asam karboksilat. Berikut rumusnya. Berikut ada reaksi umum reduksi asam karboksilat. Berikut ada contoh reaksi dari reduksi asam karboksilat. Yang keempat ada mereduksi ester. Ester seperti asam karboksilat secara normal bisa direduksi menggunakan litium aluminium hidrida. Pada reaksi reduksi ester, dua molekul alkohol akan terbentuk. Sebagai contoh, sebagai berikut. Ada dua reaksi yang dapat dipakai untuk membuat atau mensintesis alkohol dari gugus karbonil, yaitu reaksi adisi, Grignard, dan reaksi reduksi. Yang pertama ada reaksi adisi Grignard. Reagen Grignard dibuat dengan cara mencampurkan logam magnesium dengan alkil halida atau haloalkana. Atom magnesium akan menempati posisi di antara gugus alkil dan atom halogen 10 dengan rumus umum sebagai berikut. Reaksi Grignard adalah reaksi yang paling sederhana dan mudah untuk mensintesis alkohol, baik primer, sekunder, ataupun tersier. Untuk membuat alkohol primer, kita tinggal mereaksikan reagen Grignard dengan formaldehid. Berikut adalah contoh dari reaksi reagen Grignard dengan senyawa aldehid yang lain yang akan menghasilkan alkohol sekunder. Sedangkan untuk membuat alkohol tersier, kita tinggal mereaksikan reagen Grignard dengan keton. Berikut contoh reaksinya. Selanjutnya yaitu sintesis eter. Yang pertama, sintesa dehidrasi alkohol. Yaitu dietil eter dibuat secara komersial melalui reaksi dehidrasi etanol. Yang kedua, dietil eter adalah produk utama pada suhu 140 derajat Celcius. Sedangkan etana adalah produk utama pada suhu 180 derajat Celcius. Reaksi ini kurang berguna pada alkohol sekunder karena alkena mudah terbentuk. Pada alkohol tersier, sepenuhnya terbentuk alkena. Tidak berguna pada pembuatan eter non-simetrik dari alkohol primer karena terbentuk campuran produk. Ini contoh reaksinya, etena dan dietil eter. Sintesis Williamson. Yang pertama, suatu jalur penting pada preparasi eter non-simetrik adalah suatu reaksi substitusi nukleofilik yang disebut dengan reaksi Williamson. Merupakan reaksi SN2 dari suatu natrium alkoksida dengan alkil halida, alkil sulfonat, atau alkil sulfat. Yang ketiga, hasil terbaik dicapai jika alkil halida, alkil sulfonat, atau alkil sulfat yang dipakai adalah primer atau metil. Yang keempat, jika substrat adalah tersier, maka eliminasi sepenuhnya merupakan produk reaksi. Pada suhu rendah, substitusi lebih unggul dibanding dengan eliminasi. Selanjutnya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradila Azura, BP 2016-0055 akan melanjutkan bacaan dari Alifia Nur Falah dengan subtema sintesa dan reaksi eter serta sintesa dan reaksi fenol. Baiklah, saya akan mulai dengan sintesa dan reaksi eter. Umumnya, eter dibuat dari dehidrasi alkohol. Dietil eter dapat dibuat melalui pemanasan etanol dengan asam sulfat pekat pada suhu sekitar 140 derajat Celcius hingga reaksi dehidrasi sempurna. Bila uap etanol dan alkohol primer suhu rendah yang lain dilewatkan di atas suatu alumina pada suhu 250 hingga 260 derajat Celcius, maka akan terjadi dehidrasi pada alkohol tersebut dan menghasilkan eter. 2C2H5OH akan menghasilkan C2H5OC2H5 plus H2O. Di laboratorium dan industri, yang lazim digunakan sebagai penarik air adalah H2SO4. Dalam cara ini, rangkaian reaksinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, C2H5OH plus H2SO4 akan menghasilkan C2H5OSO2H plus H2O. Dan kedua, C2H5OSO3H plus C2H5OH akan menghasilkan C2H5OC2H5 plus H2SO4. Asam sulfat yang diperoleh dalam langkah kedua dapat bereaksi kembali dengan etanol seperti yang dituliskan dalam langkah pertama. Oleh karena itu, cara pembuatan eter seperti ini dinamakan proses eterifikasi kontinu. Secara teoretik dapat diduga bahwa dengan sekali penambahan asam sulfat dapat digunakan untuk membuat eter dengan jumlah alkohol yang tidak terbatas. Dalam kenyataannya, setelah jangka waktu tertentu, asam sulfatnya harus diperbarui karena ada sebagian yang tereduksi menjadi asam sulfit. Dalam pembuatan eter dengan cara ini diperlukan suhu yang relatif rendah karena dalam keadaan panas, etil hidrogenesifat atau C2H5OSO3H dapat terkomposisi menjadi etilena dan asam sulfat. Suhu yang diperlukan adalah 100 hingga 140 derajat Celcius dengan katalis Al2SO4. Bila reaksinya berlangsung pada suhu lebih kurang 145 derajat Celcius, akan memberikan hasil etilena. Perlu diketahui juga bahwa pembuatan eter dengan menggunakan asam sulfat ini hanya memberikan hasil sebaik-baiknya untuk eter suhu rendah dengan nilai suku rendah. Bila diterapkan untuk membuat eter suku tinggi dan bercabang, ternyata lebih banyak menghasilkan etena. Lalu pembuatan eter dari alkohol menghasilkan CH3CH2OH plus OCH2CH3 dan menghasilkan CH3CH2OCH2CH3 plus H2O dengan bantuan H2SO4. Eter mempunyai struktural rantai COC yang mempunyai sudut ikatan sebesar 104,5 derajat dengan jarak antara atom C dan atom O adalah sekitar 140 pm. Halangan rotasi untuk ikatan CO sangat kecil. Ikatan oksigen dalam eter alkohol dan air sangatlah mirip. Pada teori ikatan valensi, hibridasi oksigen adalah sp3. Oksigen lebih elektronegatif daripada karbon. Dengan demikian, hidrogen alfa eter bersifat lebih asam daripada hidrokarbon sederhana, tetapi jauh kurang asam dibandingkan dengan hidrogen alfa golongan karbonil atau seperti aldehida dan keton. Reaksi eter. Eter secara umumnya memiliki reaktivitas kimia yang rendah. Walaupun ia lebih reaktif daripada alkana, beberapa contoh reaksi penting eter adalah sebagai berikut, yaitu pembelahan eter. Walaupun eter tahan terhadap hidrolisis, ia dapat dibelah oleh asam-asam mineral yang seperti bromat dan asam iodat, asam klorida. Hanya asam bromat dan asam iodat. Asam klorida hanya membelah eter dengan sangat lambat. Metal eter umumnya akan menghasilkan metal halida yaitu ROCH3 plus HBr menghasilkan CH3Br plus ROHH. Reaksi ini berjalan via zat antara onium yaitu ROHCH3 plus Br-. Beberapa jenis eter dapat terbelah dengan cepat menggunakan boron tribonimida atau dalam beberapa kasus aluminium klorida.
juga dapat digunakan dan menghasilkan alkyl bromida. Bergantung pada substitusinya, beberapa ether dapat dibelah menggunakan berbagai jenis reagen seperti basa kuat. Kedua, pembentukan peroksida. Ether primer dan sekunder dengan gugus CH di sebelah oksigen ether dapat membentuk peroksida, misalnya detil ether peroksida. Reaksi ini memerlukan oksigen ataupun udara dan dipercepat oleh cahaya, katalis logam, dan aldehida. Peroksida yang dihasilkan dapat meledak. Oleh karena ini, disopropil ether dan tetrahidrofuran jarang digunakan sebagai pelarut. Ketiga, sebagai basa Lewis. Ether dapat berperan sebagai basa Lewis maupun basa Bronsted. Asam kuat dapat memfermentasi oksigen, menghasilkan iononium. Contohnya, dietil ether dapat membentuk kompleks dengan baron trifluorida, yaitu detil eterat BF3OH2. Ether juga berkoordinasi dengan Mg2 dalam reagen Grignard. Polyether, misalnya ether mahkota, dapat mengikat logam dengan sangat kuat. Baiklah, saya akan melanjutkan dengan tema sintesa dan reaksi fenol. Sintesa fenol terbagi atas sintesa laboratoris. Sintesa fenol secara laboratoris yang paling penting adalah hidrolisis garam arenadizonium. Metode ini sangat berguna. Kondisi untuk tahap diazotasi dan hidrolisis bersifat mild. Gugus lain yang ada dalam molekul tidak berubah. Seperti yang teman-teman lihat, teman-teman bisa melihat ke slide ini ya, contoh reaksi kimianya berapa. Yang kedua ada sintesis industrial. Fenol merupakan bahan kimia industri yang sangat penting sebagai materi awal untuk sejumlah besar produk komersial, mulai dari aspirin sampai plastik. Terdapat hidrolisis klorobenzena atau proses Dow, fusi alkali dan natrium benzena sulfat. Dan reaksi-reaksi fenol itu terdapat, yaitu reaksi fenol sebagai asam. Meskipun fenol secara struktural mirip dengan alkohol, tapi fenol merupakan asam yang lebih kuat. Harga pKa kebanyakan alkohol adalah 18, sedangkan pKa fenol lebih kecil dari 11. Bisa teman-teman lihat perbandingan dari siklus hesanol dan fenol pada PowerPoint yang telah kami buat. Meskipun fenol bersifat asam lemah, bila dibanding dengan asam karboksilat, misalnya asam asetat yang pKa-nya sama dengan 4,74, namun fenol lebih asam daripada siklus heksanol. Cincin benzena bertindak sebagai gugus penarik elektron sehingga atom O dari gugus dari gugus OH bermuatan positif dan proton mudah dilepaskan. Membedakan dan memisahkan fenol dari alkohol dan asam karboksilat. Fenol larut dalam larutan NaOH, sedangkan alkohol dengan 6 atom karbon atau lebih tidak larut. Sebagian besar fenol tidak larut dalam larutan Na2HCO3, tapi asam karboksilat larut. Reaksi gugus OH dari fenol. Fenol bereaksi dengan anhidrida karboksilat dan klorida asam membentuk ester. Reaksi ini serupa dengan reaksi dari alkohol. Bisa teman-teman dan kakak-kakak lihat bagaimana prosesnya di PowerPoint yang telah kami buat. Fenol dalam sintesis Williamson. Fenol dapat diubah menjadi ether melalui sintesis Williamson. Karena fenol lebih asam dibanding alkohol, maka fenol diubah menjadi natrium fenoksida dan memakai NaOH atau logam Ma dipakai untuk mengubah alkohol menjadi ion alkoksida. Reaksi cincin benzena dari fenol ini ada brominasi, nitrasi. Hasil relatif rendah karena oksidasi cincin. Dihasilkan campuran O dan P nitrofenol. Isomer orto dan para dipisahkan dengan distilasi uap air. O nitrofenol lebih mudah menguap karena ikatan hidrogennya adalah intramolekular. P nitrofenol lebih sukar menguap karena memiliki ikatan hidrogen intermolekular yang menyebabkan asosiasi antar molekulnya. O nitrofenol terdistilasi bersama uap air, sedangkan P nitrofenol tertinggal dalam labu distilasi. Ada sulfonasi dan ada reaksi Kolbe.
yaitu natrium phenoksida mengabsorpsi CO2 dan dipanaskan pada suhu 125 derajat Celcius di bawah tekanan beberapa atmosfer CO2. Bagiannya bisa teman-teman lihat di PowerPoint telah kami sediakan. Baiklah, segitu yang saya sampaikan. Materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Marin. Terima kasih. Selanjutnya yaitu epoksida. Epoksida adalah eter siklik dengan cincin 3 anggota. Dalam tata nama IUPAC, epoksida disebut oksirana. Epoksida paling sederhana memiliki nama umum etilana oksida. Metode yang paling umum digunakan untuk mensintesa epoksida adalah reaksi dari suatu alkena dengan suatu asam peroksi organik, yaitu suatu proses yang disebut epoksidasi. Dalam reaksi ini, asam peroksi memberikan suatu atom oksida kepada alkena. Mekanismenya adalah seperti berikut. Yang pertama, adisi oksigen pada ikatan rangkap dalam suatu reaksi epoksidasi adalah adisi sin. Untuk membentuk suatu cincin dengan 3 anggota, atom oksigen harus mengadisi kedua atom karbon dari ikatan rangkap pada sisi yang sama. Yang kedua, asam peroksi yang paling umum digunakan adalah asam peroksi asetat dan asam peroksi benzoat. Sebagai contoh, sikloheksana bereaksi dengan asam peroksi benzoat menghasilkan 1,2 epoksi sikloheksana dalam jumlah yang kuantitatif. Reaksi-reaksi epoksida. Yang pertama, cincin 3 anggota dengan tegangan atau strain yang sangat tinggi dalam molekul epoksida menyebabkan epoksida lebih reaktif terhadap substitusi nukleofilik dibandingkan dengan eter yang lain. Yang kedua, katalis asam membantu pembukaan cincin epoksida dengan menyediakan suatu gugus fungsi pergi yang lebih baik atau suatu alkohol pada atom karbon yang mengalami serangan nukleofilik. Selanjutnya, katalis ini sangat penting terutama jika nukleofilnya adalah suatu nukleofil lemah seperti air atau alkohol. Yang pertama yaitu pembukaan cincin dengan katalis asam. Contohnya, pembukaan cincin dengan katalis basah. Nukleofil kuat, ion alkoksida menjadi R-omin. Direaksikan dengan jika epoksidanya tidak simetris, serangan pembukaan cincin dengan katalis basah oleh ion alkoksida berlangsung terutama pada atom karbon yang kurang tersubstitusi. Sebagai contoh, metiloksirana bereaksi dengan suatu ion alkoksida terutama pada atom karbon primernya. Ini adalah apa yang seharusnya diharapkan. Reaksi secara keseluruhan adalah reaksi SN2 dan seperti telah dipelajari sebelumnya, substrat primer bereaksi lebih cepat melalui reaksi SN2 karena halangan ruangan kecilnya. Baik, sekianlah presentasi dari kami.